Pesawat Malaysia Airlines MH370 sempat terlacak di Kepulauan Andaman setelah berubah arah dari Laut Cina Selatan. Sebelumnya pesawat tujuan Kuala Lumpur ke Beijing tersebut mematikan transponder sebelum merubah haluan ke Selat Malaka. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengumumkan ada dua unsur kesengajaan dari salah satu pilot yang terbang untuk mematikan transponder komunikasi. Selain itu, otoritas penerbangan Malaysia juga menyebut bahwa aksi penghilangan MH370 itu dilakukan oleh seseorang yang sangat ahli dalam penerbangan. Malaysia Airlines MH370 juga dipastikan terbang ke Samudra Hindia. Muncul dugaan baru pesawat tersebut menuju ke salah satu pulau terpencil di tengah Samudra Hindia, yaitu Pulau Diego Garcia. Pulau ini berada di sebelah barat Indonesia dan selatan India, benar-benar di tengah Samudra Hindia. Sebagai daerah militer, Pulau Diego Garcia tentu memiliki landasan pacu. Pesawat komersial yang bermesin ganda yang bisa mendarat di lokasi ini. Pesawat berbadan lebar yang bisa mendarat di Pulau Diego Garcia adalah Airbus A330, Boeing 767 ataupun Boeing 777. Hasil pelacakan para ahli yang melakukan investigasi hilangnya pesawat Malaysia Airlines menyatakan diduga pesawat diterbangkan ke Pulau Andaman. Memiliki landasan bandaranya cukup panjang untuk pesawat Boeing 777. Bandara utama Andaman adalah Bandara Fer Savarkar di Port Blair. Lantas, apakah MH370 memang menuju ke salah satu dari kedua pulau rahasia tersebut dengan motif tertentu? Kita tunggu perkembangan penyelidikan. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengumumkan ada unsur kesengajaan dari salah satu pilot yang terbang untuk mematikan transponder komunikasi. Otoritas Malaysia juga mulai mengakui adanya unsur pembajakan pesawat naas tersebut. Lantas kenapa pesawat dibajak? Siapakah yang ada di balik aksi yang mengerikan tersebut? Lalu kelompok mana yang kemungkinan terlibat? Telah bersama kita mantan Kepala Badan Intelijen Negara ada Pak Hendro Priyono. Selamat petang, Pak Hendro Priyono. Selamat petang. Pak Hendro, kalau Anda melihat ini apa yang terjadi sesungguhnya? Kalau kita menganalisa sesuatu, saya kira pertama kita lihat sasarannya apa, yang kedua metodenya bagaimana, subjeknya ketemu ya, temu dalam rangka analisis itu kesimpulan. Sasarannya kita lihat di sini kan pesawat yang terbang ke Beijing, ke Cina. Berarti ada sesuatu di Cina yang menarik untuk dipermasalahkan. Ya, kita tahu di Cina itu permasalahan yang mendunia itu yang masalah Xinjiang ya. Dengan itu, dan ini ada kaitannya kenapa kok pesawat yang ke Beijing gitu yang dibajak. Yang kedua metodenya ya. Metodenya pembajakan ini kesatu mungkin pilot dan kopilot yang melakukan. Tapi bukan itu saja, yang lebih berat lagi kalau menurut saya adalah adanya penumpang yang menggunakan paspor aspal. Karena penggunaan paspor aspal ini merupakan metode dari teroris gitu di yang selama ini, teroris yang kontemporer yang selama ini. Saya ingat dulu Agus ya dan Abu Husna. Agus itu yang terlibat di peristiwa mutilasi anak pelajar wanita di Poso. Dan Abu Husna itu waktu dia melarikan diri dari Indonesia, dari Soekarno-Hatta, dia pakai paspor asli, paspor dia. Tapi setelah dia sampai di Kuala Lumpur mau berangkat ke negeri tujuannya, waktu itu kalau nggak salah ke Timur Tengah, itu dia pakai paspor aspal. Nah, dan selalu begitu. Saya kira Hambali juga begitu kejadiannya. Dan ini juga Korea dan Matreza dari Thailand, dari Phuket, pakai paspor asli dia. Setelah dari Malaysia ke Beijing, dia ganti pakai aspal. Nah, ini untuk apa?
Dan ini karakteristik dari modus operandinya teroris. Menurut Pak Hendro ini keterlibatannya hanya mereka berdua atau ada orang lain? Kalau kita lihat 9/11 kan banyak sekali yang terlibat. Mereka menyiapkan begitu banyak dalam rentang waktu yang cukup. Nah, kalau menurut Pak Hendro ini hanya mereka berdua atau? Oh enggak. Tentu ini ada suatu organisasi supranasional, organisasi besar. Karena melihat gini ya, ini pesawat tiba-tiba mematikan transponder, kemudian berubah arah. Berarti tabrakan dong dengan pesawat lain. Jika memang dimatikan pesawat. selama Kalau dimatikan dalam terus, perjalanan. ya, mungkin ada ini analisa saya. Mungkin ada alat komunikasi lain yang membimbing dia sehingga dia menuju ke sasaran yang sesungguhnya dari teroris itu. Artinya ini well prepared, well organized. Ya, harus well organized. Kalau tidak ini tidak tercapai tujuan mereka. Gitu. Dilihat dari awal mereka menggunakan paspor palsu sampai transponder dimatikan. Ya, sampai transponder dimatikan dan menuju arahnya. Arahnya kalau kita lihat dia terbang di atas India. Kalau kita lihat peta di atas India terus ke Pakistan, arah antara Pakistan dengan Xinjiang di provinsi di Tibet, itu kan medannya desert ya, kayak padang pasir, tapi dari rock, dari batu. Itu sehingga bisa untuk didarati dengan baik. Kalau melihat seperti ini Pak Hendro, apakah mungkin memang pesawat masih bersembunyi sampai sekarang sambil menunggu apa yang harus dilakukan ke depannya oleh mereka yang melakukan penekanan di dalam pesawat itu? Ya, kalau kita bergulir pada analisa tadi, menurut saya ini semua sudah well organized, ya sudah terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, kalau kita lihat tempat yang saya sebutkan tadi di sebelah barat, apalagi di antara Pakistan dengan Afghanistan, itu yang berkuasa di sana para kabilah. Ya, itu ada warlord di sana. Dan itu dia tidak usah harus laporan, tidak usah apa-apa, langsung tempatnya nyaman untuk mereka. Nyaman, dan itu sudah bisa tertutup semua. Saya kira dari pemberitaan luar. Saya kira harapan untuk masih hidup dan mendarat di suatu tempat yang disembunyikan itu terbuka. Ya, kita masih harap begitu Pak. Kalau melihat ini banyak sekali penumpang dari Beijing yang merasa kecewa sehingga mereka akan melakukan demo besar terhadap Malaysia. Apakah memang kalau Anda melihat sebagai kepala BIN melihat apa yang dilakukan Malaysia ini kurang begitu kukuh Pak, kurang begitu kuat untuk melihat saksi sudah banyak. Melihat dari rentetan peristiwa dari mulai menggunakan paspor palsu sampai hilangnya pesawat sampai radar dimatikan. Sejauh ini saya lihat yang bicara kan pemerintah Malaysia. Jadi bahasanya kan bahasa politik. Kalau seperti saya dipanggil di TV ini kan saya bicara dari kacamata intelijen operasional. Jadi tidak mungkin bohong. Kalau bohong itu menganalisanya juga jadi bohong juga, jadi susah ya. Tapi kalau bahasa politik kan kita lain lagi, kita nggak ngerti. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Hendro, ini kelompok mana? Aktor intelektualnya siapa? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kawan Kota. Ada pengalaman ini. Pesawat MH370 hilang kontak dan terdeteksi di Kepulauan Ambanan. Mencuat dugaan pesawat disabotase setelah transponder dimatikan. Dan TV yang bekerja sama dengan LSI mengadakan survei terkait dengan hilangnya pesawat MH370 yang membawa ratusan penumpang. Pertanyaan pertama yang diberikan adalah lebih dari seminggu pesawat Malaysia Airlines MH370 belum ditemukan. Menurut kepercayaan Anda, apakah pesawat tersebut dibajak atau mengalami kecelakaan? Pesawat dibajak 34,93% dan pesawat mengalami kecelakaan ada 47,60% dan tidak tahu atau tidak menjawab ada 17,47%. Pertanyaan kedua, apakah Anda yakin atau tidak pesawat Malaysia Airlines MH370 akan secepatnya bisa ditemukan? A. Ya, yakin bisa secepatnya ditemukan ada 31,70%, tidak yakin secepatnya bisa ditemukan 55,36%, tidak tahu atau tidak menjawab ada 12,95%. Menurut Anda, apakah Malaysia selama ini terbuka ataukah tidak dalam memberikan informasi mengenai penyebab hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370? Ya, telah terbuka ada 25,11%, tidak terbuka 59,82%, dan tidak tahu ada atau tidak menjawab ada 15,07%. Kita lanjutkan dengan dialog bersama Pak Hendro Priyono. Iya, Pak Hendro, sekarang pertanyaannya tadi Pak Hendro bilang yang harus dicurigai adalah 2 orang yang menggunakan paspor asli tapi palsu itu. Kalau kita lihat umurnya kan masih sangat muda. Ya, mungkin umur tidak berkorelasi, tapi apa iya dengan
mereka yang masih sangat muda kemudian bisa mengendalikan pesawat? Itu juga pasti kan jadi pertanyaan orang. Ya, saya kira ada lagi yang lebih jago dari dia. Kalau tidak pilot atau co-pilot sendiri, ya di samping yang 2 orang itu ada orang lain lagi, gitu, yang mungkin tidak terdeteksi. Saya kira dengan paspor aspal itu saja sudah suatu indikasi yang cukup untuk suatu analisa yang lebih tajam. Dan saya yakin kalau dia mematikan transponder dan alat komunikasi begitu saja, dia akan tabrakan dengan pesawat-pesawat lain di atas. Karena itu pasti ada lagi sistem baru dia pindah yang mereka punya, yang mereka punya untuk kemudian dipandu mendarat di sesuatu tempat. Pak, kalau punya sistem yang mereka gunakan, apakah memang tidak bisa terlacak ya Pak ya? Kalau bisa saja begini. Kalau menurut perkiraan saya ini kan terorganisir ya, ini well organized, dan yang mengorganisir ini pun adalah organisasi supranasional. Jadi ini suatu jaringan yang kuat, dan jangan lupa ya, waktu kita kalau lihat cerita lama ya tentang Afghanistan, begitu Rusia terusir dari Afghanistan. Kan Republik Islam Mujahidin berdiri. Tiba-tiba diserbu oleh pasukan Taliban. Kita nggak tahu, ternyata punya pesawat-pesawat tempur yang luar biasa. Banyak itu kan terkejut semuanya. Dari mana pesawat-pesawat itu? Ya, organisasi ini jangan dianggap enteng ya. Organisasi jaringan supranasional yang tidak mempunyai basic negara, bukan negara ini, tapi punya kekuatan yang begitu besar. Jadi saya juga lihat ada beberapa daerah di perbatasan Pakistan dengan Afghanistan di utara itu yang dikuasai oleh para warlords, yang dikuasai oleh kabilah-kabilah yang itu tidak tersentuh oleh entitas negara. Pak Hendro, ini kalau kita melihat kan sudah hampir 1 pekan menghilang ya Pak. Lalu apa sebenarnya yang ditunggu oleh si pembencana sendiri? Karena masing-masing dari kedua belah pihak tidak ada sign yang dikirim, menghilang begitu saja. Ya, mungkin mereka merebut waktu ya, jadi kan ruang dan waktu. Kalau tujuan yang sebetulnya kan belum kelihatan. Kemudian kalau masalah kenapa kok saya baca klaim tidak ada, saya kira peristiwa 11 September juga tidak ada yang mengklaim. Ya, tidak ada, semua tidak ngaku. Osama bin Laden juga tidak ngaku bahwa dia melakukan itu. Tapi setelah diusut-usut ketemu gitu kan bahwa dia bertanggung jawab. Begitupun ini tidak akan ada yang ngaku, gitu. Tidak perlu ngaku. Yang penting kan sasarannya tercapai. Gitu aja. Jadi dengan, nah ini menarik juga kalau tidak perlu ngaku, kemudian tujuannya membajak pesawat itu untuk apa Pak Hendro? Kan menghilangkan nyawa begitu saja? Kalau keyakinan yang selama ini diyakini oleh mereka yang menggunakan simbol agama kita, itu kan keyakinan sesat itu, bahwa yang balas nanti kan Tuhan. Itu kan kalau yang penting dia balas dendam, itu saja. Tapi kalau sampai nanti kita ketemu pesawat ini selamat, ini pasti ada transaksi yang akan diajukan, yaitu yang menyangkut penangkapan yang dilakukan oleh Cina. Pada peristiwa yang beberapa waktu lalu itu, peristiwa Pak. Itu. Nah, tapi kalau untuk daerah yang tadi Bapak katakan memang daerah yang paling aman ya Pak ya untuk mereka, walaupun memang mereka punya kekuatan besar di situ, atau mungkin untuk pendaratan yang paling aman dilakukan untuk pesawat besar? Saya kira kalau para mereka yang pernah ke sana dan apalagi pernah terlibat di dalam pertempuran dulu di Afghanistan, di Pakistan. Saya kebetulan juga dulu ikut sama Presiden Pakistan untuk melihat perbatasan, saya diajak. Dan saya lihat memang jauh ke sana itu terbuka yang sekarang ini, pada saat sekarang ini dikuasai bukan oleh negara apapun ya. Jadi itu bisa saja mendarat di situ. Saya lihat di sana kayak padang pasir, bawahnya batu ya. Sangat luas. Dalam setiap tindakan terorisme terutama di dunia itu selalu dikaitkan dengan Al-Qaeda. Mungkinkah kali ini Al-Qaeda juga terlibat? Ini belum ada bukti, kecuali ada beberapa informasi yang mengatakan dari hasil-hasil pengakuan ya, itu sih kita perlu catat lah oleh jajaran intelijen kita. Tapi untuk membuat suatu kesimpulan jangan tergesa-gesa.
memang organisasi yang terbesar, yang paling well organized selama ini ya Al-Qaeda. Tapi sekarang ini sudah terjadi suatu perubahan-perubahan yang cukup mendasar dan cukup signifikan, sehingga organisasi itu bukan hanya Al-Qaeda, ya, tapi ada organisasi-organisasi lain yang mungkin berjalan sejajar, seideologi, yang juga melakukan pekerjaan-pekerjaan terorisme. Dan saya rasa kalau secara objektif kita mendefinisikan terorisme, itu lihat dari objeknya saja kalau objektif. Kalau objeknya orang yang tidak bersalah, siapapun yang berbuat itu teroris namanya. Nah, Malaysia sekarang itu tidak hanya memperhatikan atau melihat kemungkinan bahwa pesawat itu dilarikan ke arah Pakistan, Kazakhstan, tapi juga mereka menduga bisa juga dilarikan sampai ke wilayah perairan Indonesia, bahkan Samudra Hindia. Nah, menurut Anda mungkin nggak itu? Atau memang Anda masih tetap berkeyakinan dalam analisa Pak Hendro bahwa ini akan dilarikan ke arah Pakistan, India, Kazakhstan? Kalau saya kira daerah trouble spots itu di sana. Nah, kalau di Indonesia mau ngapain itu? Dan yang kedua juga di Indonesia itu masyarakatnya lebih banyak yang kondusif ya, yang patriotik, yang belum termakan terlalu banyak oleh internasionalisme. Karena itu militer kita juga begitu ketat dalam struktur tata jenjang organisasi. Jadi kalau melihat ada pesawat melintas radar, langsung laporan ke pusat, ke Jakarta, ke Panglima TNI. Dan itu langsung dilaporkan ke Presiden sebagai Panglima tertinggi. Jadi kalau ada pesawat asing melintas di satu negara, lalu ketahuannya 7 hari kemudian, itu tentaranya juga bego ya. Karena itu tidak mungkin itu. Suatu hal yang tidak mungkin. Karena itu saya katakan bahwa kita bahasa operasional dengan bahasa politik memang beda. Kalau di Indonesia saya tidak yakin. Dan pesawat di Indonesia kemana saja kena oleh radar kita. Tapi kalau terbangnya sangat rendah memang sulit. Tapi kalau pesawat penumpang terbang sangat rendah, meledak dia, nggak mungkin. Itu sulit sekali. Gitu. Berarti bisa dibilang memang orang yang membawa ini canggih, atau mereka menggunakan alat lain lagi, Pak? Kalau Bapak katakan kalau pesawat bukan militer ya, Pak, itu bisa meledak ketika terbang rendah dalam waktu yang cukup lama, Pak Hendro? Ya, menurut saya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kebetulan saya juga bawa helikopter ya, rotary wing. Itu saja saya nggak berani terbang terlalu rendah ya, apalagi pesawat komersial ya. Menurut saya tidak didesain untuk itu. Kalau pesawat kan desainnya tidak mungkin. Jadi itu tetap terbang mungkin relatif rendah, tapi tidak rendah sekali sampai tidak terangkap radar. Tapi dia menurut alur yang sudah dipersiapkan oleh organisasinya. Jadi alur yang dipersiapkan itu tentu saja aman dan sudah di riset sebelumnya. Baik, terakhir Pak Hendro, menurut Pak Hendro dari kasus ini sekarang sedang berjalan, apa yang harus dicermati? Yang harus dicermati kita sekarang ini adalah modus operandi, dan setiap kali ada kejadian di dunia ini kita harus gambar itu di peta itu sebagai trouble spot. Karena trouble spot ini nanti akan mengundang berbagai peristiwa di dunia, di belahan bumi ini. Dan kalau terjadi peristiwa itu kita lihat modusnya. Kalau kita ketemu sasarannya, ketemu modusnya, kita ketemu subjeknya. Dan kita bisa tahu kira-kira siapa yang berbuat ini. Baik, terima kasih Pak Hendro atas waktunya bersama kami. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Dan